Kalau ininya bro, kalau kemarin itu pandemi ya kita ya. Kalau di perhotelan sama itu, kalau masalah PHK-nya gimana? Ini nggak apa? Kita 7% PHK. Banyak nggak? Bogor banyak nggak? Enggak. Enggak ya? Nah, gue cukup bangga sih. Itu surprise loh, itu apa? Dan PHK gue tuh Karena kalau saya lihat data di tempat lain kan gila tuh, hotel udah berdarah. Enggak banyak. Jadi Enggak ya? Lu mantau ya? Mantap, sangat. Jadi gue deket sama asosiasi profesi hotel. Oh, gitu. Mulai dari GM, front office, F&B, chef, housekeeper, Iya. deket gue sama mereka semua. Kan kita yang bulan Juni-Juli tuh, itu kan parah banget ya, artinya yang Delta lagi naik banget kan, hotel benar-benar itu. Tapi Hancur. dengan 7% sih, it's okay lah menurut saya. Oh, Artinya 7% tuh justru malah bukan yang ini. Yang ini mah kita hampir nggak ada PHK yang tahun ini. gitu. Yang tahun lalu. Oh, tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Jadi ya itu, gue cukup seneng Iya. bahwa anggota gue itu berhasil melakukan komunikasi antara karyawan sama manajemen. Oh iya, gue salut tuh itu. Salut gue juga salut. Jadi mereka tuh pakai istilah unpaid leave. Jadi dirumahkan tidak dibayar. Iya. Lalu skema gajinya tuh adalah take home pay lu selama sebulan segini. Gue bagi 26 hari kerja efektif, berarti daily hitungannya. Ketika lu masuk, gue bayar segitu daily lu. Dan lu mesti giliran ya sama temen lu. Daripada hotel kita tutup total. Dan mereka accept. Ya adalah kekecewaan dan sebagainya ada, tapi bisa tertangani dengan cukup oke sih. Itu menguntungkan juga sih. Yang 7% tadi juga kebanyakan juga mereka jatuhnya bukan PHK sih ya, mundurin diri ya. Karena merasa udahlah ya gitu loh, udah cukup juga, udah apa, atau mereka ada kegiatan lain yang ternyata make money gitu. Kira mereka cabut. Kayak gitu. Lu mantau terus tadi ya? Mantap, gue care hal yang kayak gitu. Gue paling nggak bisa ketika. Tapi lu mungkin ditanya juga kali sama orang pemerintahannya, di mana gitu. Pasti. Karena kan mesti kejaga kan. Itu mesti kejaga tuh PHK. Jawaban yang pasti lah. Iya, makanya gue concern dengan bantuan pemerintah tuh buat pengusahanya gitu loh. Tapi jangan lupakan merekanya juga gitu loh. Karena ini yang paling ini. Kalau menurut gue pribadi ya nilainya. Begitu lo support mereka, sektor ekonomi lainnya tuh hidup gitu loh Pak Heri. Karena kan kalau mereka nggak pegang duit mereka nggak beli beras, nggak beli minyak, nggak beli ini, kan yang lainnya kan ada berhenti juga. Makanya lu kencengin juga itunya gitu loh. Paling tidak basic lah kebutuhan pokok mereka gitu loh. Kasih atensi gitu. Dan gue sering bilang waktu itu, gue nih sebenarnya gini gue tuh sering dibilang lu tuh PHRI Asosiasi Pengusaha, tapi lu kayak ketua asosiasi pekerjanya juga gitu loh kalau itu. Tapi di satu sisi gue ngerasanya gini gue sering bilang sama teman-teman gue, ya ini kan siapa yang mau musibah, pandemi ini kan jatuhnya musibah gitu loh. Ya kita investasi, tapi kan apa yang kita dapat sebetulnya kan lebih besar dari apa yang mereka dapat. Kalau kita hitung komposisi salary terhadap revenue, kan salary lebih kecil dong. Berapa persen gitu. Malah ngukur efisiensi sebenarnya di situ kan ya. Nah, jadi gue bilang kalau lu udah dapat profit lu lebih gede persennya, otomatis kan lu harusnya bisa punya tabungan. Kalau mereka kan dapat habis, bulan depan dapat habis. Ya at least kali ini ngalah dong. Nah, yang 2021 pas PPKM darurat bener-bener teriak teman-teman gua, karena apa? Mereka bilang ke gua, tabungan kita yang sering lu omongin udah habis, iya. Ini udah habis juga gitu loh. Jadi mesti gimana? Ya oke lah, akhirnya kita sekarang. Tapi gua senang udah mulai ya. Dan gak selama tahun lalu. Kalau di ini bro, itu kan tadi hotel ya. Kalau di resto ini apa nih biasanya, isu-isu apa nih yang resto emang isunya beda sih ya. Beda kan? Beda. Yang ngeluh apa, urusan apa nih kalau resto? Kalau omset mereka sama. Pembatasan akses resto sangat. Kalau hotel tuh nggak terlalu orang nginep dan sebagainya, lu dibatasin ya ganjil genap kayak masih bisa nggak terlalu gimana ya. Ya oke lah, gue masih punya room kok. Udah gue nunggu penyekatannya buka juga gue bisa lewat, juga gue bisa nyampe ke hotelnya kan gitu. Tapi kalau orang makan kan lain Begitu lu disekat,
ya gue nggak jadi makan di situ. Perut udah lapar. Gue inget dulu lu tuh kan salah satu yang merekom ganjil genap ya, bukan ya? Apa lu ditanya ya, maksudnya lu setuju nggak sih tuh? Nggak setuju. Lu nggak setuju ya? Gue menolak ganjil genap. Iya. Gue sempat dibilangin ganjil genap itu berhasil mengurai kepadatan lalu lintas di dalam kota Bogor. Itu ada catatannya. Terus gue tanya lagi, oke, pengurangan kepadatannya sukses, oke. Tapi ada korelasi nggak sama peningkatan kasus COVID? Ngerti nggak maksud gue? Lu boleh nih secara analisa lalu lintas lu terurai gitu loh. Tapi kalau COVID-nya tinggi-tinggi juga mah berarti ini percuma dong. Kecuali kalau COVID-nya menurun ya? Kecuali kalau COVID-nya menurun gitu, dan akhirnya dibuktikan. Cuman ini nggak bakalan bisa ketemu, karena apa? Yang lu urai sekarang, terbuktinya kan seminggu lagi. Kayak kita mudik lebaran deh. Iya. Kan meledaknya kan beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Kayak gitu. Ini agak susah ngukurnya gitu loh. Cuman maksud gua, ya itu restoran lah teriaknya di situ. Dengan adanya pembatasan itu kan akses orang dan sebagainya. Restoran paling kepopulan. Jadi udah pembatasan di jalannya, pembatasan kapasitasnya. Jam juga ya. Jam makan. Iya. Terus kapasitas kursi. Terus lu itu istilahnya lu fighting terus ke pemerintah untuk selalu ya gua tahu sih lu itu melakukan selalu gua ngobrol terus Pak ini gimana masalah itu ya. Iya, ya meskipun gua tahu Pak Wali juga di satu sisi harus ikut Inmendagri kan. Kan dia nggak mungkin menabrak sendiri aturan ini atau bikin inovasi sendiri. Yang ada dia yang kena. Nah, tapi maksud gua mengutarakan contoh paling simpel gini ya. Kayak waktu pas warung makan boleh buka, resto, kafe nggak boleh. Ingat nggak yang awal Agustus? Pernah ya dia itu. Boleh yang pertama kali keluar 20 menit. Iya. Makan 20 menit. Iya. Dengan maksimal 3. Gue sebagai pengusaha patuh ikut aturan, bayar pajak. Gue ngerasa aneh aja. Kok elemen usaha yang notabene nggak punya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah malah dikasih napas? Gitu ya. Gitu loh. Yang anggota gue yang notabene beli tanah, investasi bangunan. Bikin izin IMB, ada retribusi dan sebagainya bayar. Punya nomor NPWPD, 10% omsetnya setor. Malah nggak boleh buka. Ya Pak Wali mungkin kalau gue ocehin, Pak Wali paling bilang, Pak Yudo ngomongnya sama Pak Luhut aja kan. Lu sampaikan? Sampaikan dong. Lu sampaikan dong? Gue protes dengan hal itu. Menurut gue nggak adil. Aku sambil minum lagi ya. Udah mulai hot. Jadi kalau isu-isu itu lu nggak teteh ngalih-ngalih lah, terus ngomong aja lo gitu ya. Komplain aja. Atau gue WA. So far ini responnya gimana lo? Apa yang lu sampaikan tuh ke pemerintah ini nggak? Kalau kawan sih ngaku ke gue, Pak Indo saya juga kalau saya punya dia kalau dia tidak terbatas dengan Inmendagri itu juga dia pasti dukung kita gitu loh. Karena dia tahu juga ada impact dari itu adalah adanya PAD 10% kan. Dari kegiatan gua dan teman-teman gitu loh. Dia juga dukung. Bahkan dia melakukan sedikit cerita dia ya. Dia melakukan sedikit kayak diskresi lah soal lapangan golf. Rancamaya. Dia agak ngelawan. Dia bolehin. Analogi berpikirnya Pak Wali waktu itu adalah golf kan olahraga di terbuka. Terus ruang kerjanya kan luas gitu loh, lapangan. Prokesnya bisa dijaga dengan sangat baik gitu loh kan, jaga jarak dan sebagainya. Kenapa enggak? Akhirnya diizinin, ternyata nggak boleh, suruh tutup lagi. Sama pusat. Kapan itu ya? Waktu Agustus ya. Waktu golf Rancamaya. Boleh. Bro, lu kan orang Bogor asli nih ya. Isinya lu cinta banget Bogor ya. Pasti ya. Pasti. Lu ngeliat Bogor gimana sekarang? Lu istilahnya happy atau gimana? Perasaan lu aja ngeliat Bogor sekarang gimana? Ya yang paling pasti sih gue ngelihatnya nomor satu ya perubahan ke arah positifnya terjadi ya. Positifnya terjadi. Kita ngelihatnya ya segala sesuatu malah ada hal-hal yang dilakukan pusat kalau menurut gue malah jadi bikin kita jadi mundur. Oh gitu. Lu udah tahu soal OSS berbasis resiko?
Tahu. Yang baru nih, Iya. perizinan kita yang baru. Iya. Itu kan lebih mundur daripada Itu kan sistem kita yang lama. Iya, itu kan semua ngajuin ke sana ya. Ke pusat. Heeh. Tapi kan tetap lu mesti tawaf. Iya. Lu mesti keliling dulu ke dinas-dinas. Kalau dulu kan enggak. Yang gua tahu itu kan kita nanti ngurus ke pusat tuh, proses itu ya. Tiba-tiba pusat udah izinin aja nanti dibangun hotel di sini misalnya. Tanpa kita tahu tetangga kita mau bikin hotel. Benar nggak gitu? Benar. Benar ya? Benar. Benar. Potensi konfliknya tinggi. Iya. Prosesnya lebih berliku daripada sistem yang lama. Iya. Jadi balik lagi kalau pertanyaan lo, kacamata gua tentang Bogor sekarang sebenarnya kita tuh sudah menuju ke arah lebih baik. Ada beberapa hal yang menurut gua kita harusnya lebih bisa maksimal, gitu loh. Iya. Jadi soal public transportasi, soal yang kayak gitu-gitu, gue yakin saat ini pemerintah sedang berbenah total juga lah soal itu. Tapi mau dikata apa gitu? Gue sering berkali-kali di beberapa diskusi tentang kemacetan lah misalnya itu. Gue soal diskusi ditanya nih sama teman-teman media. Kalau menurut lu gimana nih soal public transportasi kaitannya dengan dukungan terhadap bisnis pariwisata dan sebagainya? Gue sering bilang, lu mau ngomong apa sih? Sebenarnya tinggal Bogor tuh kan, lu lihat sendiri luasnya segini-gini aja. Iya. Udah ada perkembangan. Nggak ada apa-apa lagi, 6 kecamatan. Jalan gitu-gitu aja juga udah gitu loh. Beda sama kabupaten yang tetangga kita yang 40. Tapi gue ada hal simpel yang gue bilang waktu itu sama teman-teman media, dan Pak Wali waktu itu cukup, oh ya oke, nanti saya coba untuk ini. Jadi ide gue adalah gini dulu tuh, kalau weekend orang kan datang ke Jakarta jajan, buang duit kan, 10%-nya kan masuk kan, ke kas daerah kan, sebagai PAD. Gue nggak minta lu lebarin jalan, karena gue tahu buat ngelebarin jalan biayanya berapa duit, lu nggak punya duit lah, kasarnya kan gitu. Tapi maksud gue, lu berlakukan juga dong analogi berpikir bahwa ada orang mau datang ke kota lu dengan buang duit, mau jajan, dan menumbuhkan ekonomi kota lu. At least petugas-petugas lu di saat Sabtu Minggu itu banyakin dong. Oh, ke situ lo maksudnya ya? Gua ngatur gitu loh. Gua kalau jadi tamu, datang ke sebuah kota macet, gue juga punya logika. Ini mobil jumlahnya segini, jalan lebarnya segini, ya gimana nggak macet gitu loh. Tapi kalau gue lihat dalam radius 10 atau 20 meter ada petugas, itu agak inilah gitu ya. Gue lihat dan gue menilai kota ini niat melayani tamu. Gitu loh, tidak bicara terbatas infrastruktur, tapi punya niat. Nah, kenapa sih kata gue nggak dirubah schedule-nya? Ya kita kan mindset swasta. Maksud gue kenapa nggak shift-nya itu lu banyakin di weekend, di weekdays mah lu biasa-biasa aja gitu loh, baik di Sub, Pol PP maupun Polantas gitu. Lu buang ke situ lah ya biar orang lebih merasa terlayani gitu loh, gitu loh. Bahwa gue lagi mau buang duit ke kota lu, ya lu servis lah gitu loh, aturin yang kayak gitu-gitu kan. Biang kemacetan kita juga kayak angkot sama PKL kan, ya takutnya apa petugas. Begitu lu banyakin kan ya terreduce lah kayak gitu. Jadi lu ngelihatnya Bogor ini in the right direction ya. Artinya kita optimis lah ya. Optimis dong ya. Sangat. Jadi Bogor ini menuju ke arah lebih baik. Sangat optimis. Lagi ada lu yakin gua. Ya, lu juga kan sebagai generasi muda nih, ya kan? Siap. Terus tugas lu yang satu lagi tuh di apa tuh? Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Daerah. Jadi gue diangkat jadi ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah sama Pak Wali tahun 2019. Nah, gue lagi mau merancang sebuah rencana promosi gitu ya. Terus udah gitu, gue lagi mengurai dulu bagaimana pembiayaan si badan ini gitu. Karena di SK pengangkatan gue ada 2 poin elemen pembiayaan yang bisa gue dapat. Satu itu dari Mandiri, yaitu sponsorship, kemitraan dan sebagainya. Yang kedua ini untuk pembiayaan apa bro? Pembiayaan kegiatan promosi di badan gue. Modalnya lah. Dan bisa juga dari APBD atau APBN. Di SK gue disebutin. Gue mikir kalau pakai APBN, ya
atau APBD ya Erik tahu lah. Ya. Kita kan mesti ekstra hati-hati, benar. mesti benar-benar benar-benar tepat dan sebagainya. Terus kita kayak ngebebanin lagi lah ya. Satu Kali ini itu kita ngebebanin lagi itu juga. Iya. Terus gue juga punya pertanyaan, tumpang tindih kan nih gue sama saudara kita nih dinas pariwisata. Nanti kan di dinas pariwisata ada kasih promosi. Dia juga udah ada. Dia juga melakukan kegiatan serupa. Nanti jangan-jangan ada pembiayaan kegiatannya serupa temuan. Benar. Nah, gue lagi meraba tuh habis itu. Akhirnya gue sudah menemukan nih platformnya. Oh ya udah kalau kayak gitu gue lebih pilih opsi pembiayaan mandiri deh. Jadi gue pinjem benderanya aja. Nanti gue ajak mitra-mitra, katakanlah yang paling gampang gue guide kan vendor hotel, vendor restoran gitu ya. Iya. Untuk support gue. Iya. Blending lah dengan kegiatan PHRI gitu ya. Habis itu gue bikin move nih. Karena gue ngelihatnya kalau bicara promosi ya, agak bodoh sih kalau gue mempromosikan Kota Bogor di dalam Kota Bogor sendiri. Iya, mesti keluar lalu. Ya keluar dong. Ya orang Bogor mah udah pada nyarahon badan. Iya benar. Ayah naon gitu kan. Iya. Lu misalnya gua kontak si Randy atau si Adit, gua pinjem billboardnya gitu namanya. Gua promosiin Kebon Raya atau promosiin apa. Gua pikir sih agak bodoh gitu loh di Kota Bogor. Kan gua mesti ke Tol Cikampek naruhnya gitu loh, atau gua mesti ke Jogja. Atau gue keluar ke Sumatera gitu. Nah itu semua kan gue butuh cost A. Nah, gue lagi mulai melakukan komunikasi dengan sponsor-sponsor gue untuk melakukan itu. Atau pandemi nongol. Nah pandemi bicara pariwisata, gimana? Susah. Gimana? Jadi basically lu tugas lu mempromosikan Kota Bogor lah ya, melalui badan itu ya. Dengan segala macamnya. Gue udah terpikir dengan paket, dengan festival-festival. Gue terpikir Kota Bogor tuh kalau lu membangun infrastruktur baru atau destinasi baru, lupakanlah. Gue paling kurang suka dengan pembangunan baru. Udah gitu kan mental kita bisa bikin nggak bisa ngurus. Ngerti nggak lo? Dan kalau menurut gue karakter Bogor itu cocok dengan ya ibaratnya lu membuang, kan kalau kita bicara balik lagi nih ya, bisnis pariwisata itu kan bisnis ngebuangin waktu tamu kan. Dia happy dia bayar. Kan gitu. Gimana caranya ngebuang waktu tamu ini? Nah, gue tuh nggak terpikir sama sekali sedikit pun tentang destinasi baru. Bikin apa gitu dengan berbentuk bangunan. Kalau menurut gue kita ngejahit aja memanfaatkan yang udah ada gitu loh. Termasuk pun menggait destinasi kabupaten, karena kita nggak punya destinasi gitu loh. Nah, yaitu wujudnya adalah paket pariwisata, package. Paling dukungan pemerintahnya gue mintanya gini misalnya, kalau ada kunjungan kerja, wali kota kalau mau terima kasih syarat ya, nginepnya wajib di Kota Bogor. Ya kan selama ini kan kunjungan kerja kalau terutama yang luar daerah nginepnya Jakarta. Badan itu ada di setiap kota ya? Ada, wajib, ada undang-undangnya. Wajib ya? Setiap kota kabupaten mesti punya. Ada juga. Ada. Kalau jadi lu punya atasan lu di provinsi dong badannya. Tapi kita nggak correlate. Jadi lu hanya concern fokus di kota kabupatennya aja gitu loh. Tapi undang-undang pariwisatanya mengamanatkan badan promosi itu ada. Nah ini dengan turunnya pandemi sekarang dan juga udah mulai landainya, kayaknya gue mulai mau gaspol lagi di situ. Ya sekarang gue jahit barang aja sama Kadin segala rupa tuh. Gue jahit barang aja. Palang. Oke bro, kayaknya ini kan lu kan super sibuk nih. Enggak juga buat gue mah. Oh enggak juga. Kita mau sampai maghrib. Enggak. Gue mau nanya ini bro, gimana lu ngebagi waktu nih sama keluarga, sama kerjaan, hobi. Gue tahu lu kan motoris juga kan? Ya, ngelap motor. Ngelap motor. Tapi yang gue tahu lu tuh orang generasi muda yang selalu diminta pendapat ya oleh pemerintah ya, mengenai perkembangan kota, dan gue tahu juga pendapat lu banyak yang ya didengar, dipakai lah gitu ya. Siap. Lu juga sibuk banget nih. Ya, terus gimana nih ngebagi waktu sama keluarga nih biasanya lu? Ya, gue nomor satu. Maybe karena gue basicnya dokter juga kali ya. Gue selalu bilang sama istri gue, apapun yang gue cari di luar, gue bilang sama bini gue bercanda, mam ya sih, duit bukan segalanya, tapi lo gak punya duit, lo gak bisa beli segalanya gitu. Iya kan? Jadi gue mesti gawe juga gitu ya. Tapi yang pasti gue bilang sama istri gue gak bakalan melepaskan momentum pertumbuhan anak gue.
Oh, oke. Jadi tetap nomor satu, golden period mereka tumbuh sampai mereka remaja Iya. dan mereka berteman dan mulai ninggalin kita. Lu kayaknya udah mulai ngalamin ya. Udah mulai ngalamin kan. Iya. Nah, kalau sampai itu terjadi ya udah nggak apa-apa. Kita kawalnya ibaratnya remote aja gitu loh. Tapi pada saat mereka di rumah, apalagi sekarang kan sekolah online dan sebagainya. Benar. Jadi sebisa mungkin gue kasih atensi. Iya, iya. Jadi nomor satu prioritas gue ke situ dulu. Gue nih masih nemenin anak gue ujian online dan bikin PRA di rumah. Oh gitu, sama dong. Iya. Iya. Habis itu baru sisanya gue bagi. Nomor dua prioritas gue adalah ke corporate tentunya. Iya, Dapur iya. kita dulu. Habis itu baru kita tabungan surga kita gitu loh dengan asosiasi dan sebagainya. Nah, masalah meetingnya mana duluan dan sebagainya ya ujung-ujungnya gue mainnya Google Calendar Oh, oke. Iya, gue sekarang punya habit, pokoknya gue setiap bikin janji apa, kayak sama lu deh. Lu WA gue, Iya. itu begitu gue say yes, gue langsung buka Google Calendar dan gue input. Oh, oke. Jadi gue input. Dan Supaya gua lu nggak inilah ya apa. Dan alarm gue bukan cuma yang ting, bukan yang gitu doang, lagu gue pakai. Jadi gue alert. Jadi gue aware, oh ya, meeting sama Erik nih, Iya, iya. jam 13 gitu. Dan gue selalu set up 1 jam di muka, jadi gue punya waktu. Jadi gue punya waktu. Bagus juga itu tips untuk Bagi waktu ya. Bagi waktu. Buat gue sangat bermanfaat loh, gue sangat bermanfaat. Kadang-kadang dianggap sepele sama orang ya gitu, akhirnya Tuh. cuma ngandelin memori di otak Iya. doang, akhirnya lupa lah. Dan ketika lupa, gue tuh cuma nggak mau orang kecewa, terus dia udah buang waktu jauh, gue feeling guilty banget Iya, iya. akan hal itu. Makanya gue sekarang jadiin kebiasaan. Sampai ke asisten gue, lu nggak main Google Calendar, gue hajar. Gue bilang, lu pokoknya begitu lu janji apapun oke, lu mesti note. Iya. Karena gue males nginget-ngingetin lagi juga gitu loh, kalau kayak begitu. Iya, iya. Jadi gue di alert pakai device. Oh, iya. Jadi lo inilah ya istilahnya apa, pengen keluarga lu tetap ngedampingin dulu ya anak-anak lu Iya, ya, sampai iya. mereka benar-benar Itu yang nggak bisa dibeli Iya benar. itu yang nggak bisa dibeli. Gua ngerasa ya kita banyak duit, mereka nggak sukses dalam hidupnya suatu saat juga ke depannya menurut gue Iya, kita iya. salah juga gitu loh. Mau jadi apanya anak kita, gue sering bilang sama nyokap gue, kan nyokap gue suka bilang, lu tuh bandel ini apa segala rupa. Ya kan mami yang ngajarin. Ini sebenarnya ya, kan papi yang ngajarin gitu. Gue berantem ribut, bokap gue bilang, lu tuh bandel banget sih, lu ngehajar orang, kan papi yang ngajarin kalau kayak gitu. Nah, ya gue nggak mau itu terjadi lah. Gue nggak mau itu terjadi. Ataupun gue nggak mau kayak gini. Gue sih yakin anak-anak gue juga nggak bakalan kayak begitu ya. Tapi gue di satu saat gue bisa bunuh diri kali, nightmare gue kalau sampai anak gue begitu gue bilangin, lu kenapa begini lu kok nggak ngehargain gue banget gitu loh kalau kayak gitu. Tiba-tiba anak gue jawabnya, ya saya nggak minta dilahirin, kan papi mami yang berencana memiliki saya. Itu semua mesti kita atasin Untuk itu gue mesti punya komunikasi yang baik, sama anak-anak gue. Dan gue alhamdulillah ngerasanya jalan. Jadi anak gue segala sesuatunya ngomong, cerita. Apa arti keluarga buat lu? Banget Jadi Everything. buat gue pikir ya. But everything need money ya. Ya itu tadi yang gue bilang kan. Oke lah, dia bilang sekarang. Tapi lu nggak punya duit, lu nggak bisa beli segalanya kan gitu. Jadi gue sering bilang kalau pertanyaan lu tentang keluarga ya buat gue sekarang apa yang gue lakuin ya tentunya buat mereka. Buat mereka. Tapi gue juga nggak mau mendidik mereka untuk menjadi sesuatu yang serba terima sih Jadi lu mesti struggle juga. Even anak gue cewek semua. Jadi gue mesti, ya lu mesti. Apa ini lu yang kalau mendidik anak itu yang lu persiapkan untuk mereka ke depan tuh apa yang lu lakukan? Sebenarnya sih gue simpel sih Kalau gue simpelnya adalah ya gue sekolahin. Karena buat gue, sorry nih Menteri Pendidikan dan yang lain-lain gitu. Karena buat gue pendidikan di Indonesia tuh hanya beliin network Sisanya mereka inovasi sendiri deh. Inovasi, lu ngerasa nggak sih Lu kuliah, lu hanya beli network Iya benar. Lu sekarang ini mau pertanggungjawaban kita aja sih sebenarnya sama. Iya, lu sekarang satu itu. Emang lu bisnis, lu ada buku di RPUL untuk menghasilkan uang gitu loh. Kagak ada. Yoi. Jadi makanya gue pikir ya udah gue lakuin tanggung jawab gue.
gue carikan network yang baik buat anak gue sehingga dia bisa mengeksplor sendiri. Tapi gue backup di mereka dengan moral yang kuat, Kak. Iya. Ya yang tadi gue bilang, lu di Bogor nipu sekali kelar hidup lo. Gitu. Jadi gue backup Jadi itu. lu lebih ini ke moral ya. Moralnya mereka harus bagus meskipun gue tidak mau menjadi juga anak gue fanatik. Tapi paling nggak at least gue hidup di keluarga yang benar-benar ilmu meja makan. Jadi gue sering memutuskan segala sesuatu tuh bukan dengan ilmu sekolahan tadi. Gue sekarang memutuskan tuh ketika ingat opa gue bilang, lu jangan pernah bikin susah orang kalau hidup lu nggak mau susah. Gue pakai banget tuh gitu filosofi orang tua kita. Buat orang susah. Kalau lu nggak mau susah. Oke. Gue sering pakai itu gitu loh. Terus kayak ya ujung-ujungnya sih gue jadi sedikit menyebalkan kali ya ayah kan. Tapi gue tegakkan mereka dengan logika gitu loh. Gue tegakkan mereka dengan logika kayak gue sering pakai analogi kayak gitu lah. Karena basic gue adalah didikan keluarga yang tadi gitu loh. Lu jangan segala sesuatu melihatnya apa kata orang. Jangan gitu melulu gitu loh. Lu pakailah logika lu juga gitu. Yang notabene kalau lu berlogika dan lu yakin itu juga orang aksep, pada dasarnya itu gak aksep kok. Iya. Gitu. Jadi ya gue ke anak juga kayak begitu sih. Ajarin yang gitu lah ya. Jadi kalau dia minta sesuatu yang teriak atau dia menyakiti pengasuhnya dengan mukul atau nendang, gue langsung bilang, nggak boleh loh. Dia sakit hati. Kamu satu ya adalah bumbu-bumbu religion gue kasih gitu loh tentang dosa dan sebagainya. Tapi yang paling pasti adalah ketika bibi atau mbak sakit hati sama kamu, satu saat kamu butuh pertolongan dia tidak tolong, kamu akan sangat menyesal. Jadi akhlak dan moral lah ya kita jalan bareng baru ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan sekarang otomatis mereka bisa dapetin dapat lah. Kasih handphone kelar. Cepet. Searching sendiri langsung. Kalau kayak anak lu berapa bro? 3 ya alhamdulillah. Cewek semua. Yes. Mau nambah lagi? Cukup Pak. Gua kebayar nyokap gua anak cowok semua 3. Cucu sekarang gue cewek 3, kakak gue cewek 1, adek gue cowok 1, cewek 2. Oh banyak cewek. Ya. Jadi cuma punya cucu cowok 1 nih, golden boy. Moto hidup lu apa bro? Apa kayak ya moto hidup lu apa? Ya kalau gue sih salah satunya yang tadi lah ya. Salah satunya yang tadi. Kalau lu nggak mau susah gitu loh. Kalau yang lainnya adalah terutama gue dalam bisnis, dalam berteman gitu. Gue tuh paling penting tuh adalah kalau menurut gue pegang omongan sih ya. Oh pegang omongan. Komitmen ya. Pegang omongan. Iya. Gue cukup malu ketika gue diskusi sama teman-teman gue di level internasional. Teman-teman sekolah gue yang pada ada di luar dan sebagainya, terus ngomongin tentang negara kita yang dianggap negara nggak pegang omongan, sering deny. Orang kita? Iya. Negara kita dianggap begitu. Jadi lu kayak dianggap masuk ke Indonesia itu adalah lu mesti benar-benar extra screening tentang data-data yang dikasih, tentang apapun yang diomongin. Lu mesti benar-benar double cross checking, bahkan mungkin triple cross checking gitu loh. Oh gitu. Gue cukup sedih dengan keadaan itu gitu loh. Jadi di satu sisi ya udah kita mulai dari keluarga kita aja. Kita mulai dari keluarga kita aja gitu loh. Begitu lu bilang cuman maksudnya gini loh nggak melulu apa yang kita bisa janjikan ke orang itu juga bisa terpenuhi 100% kan. Tapi at least nuansa komunikasi dan diskusinya lu sampaikan dong. Jangan sampai lu hanya berpikir udah deh nanti aja tinggal minta maaf. Kan at least siapa tahu di tengah diskusi itu bisa ada perubahan strategi kan gitu lah. Solusi lah ya. Solusi, especially in bisnis juga kan gitu. Jadi ya gue sih itu sih nomor 1 ya pegang omongan. Jadi komitmen is number 1, yang kedua komunikasi yang bagus ya. Komunikasi yang bagus itu harus itu. Sisanya itu tadi udah manusiakan manusia lah. Itu aja sih. Lu nganggap diri lu udah sukses belum sekarang?
gue bersyukur dengan Syukur, apapun yang terjadi. Iya. Gue nggak mau terlalu memberi label bahwa Iya. sukses apa dan sebagainya gitu loh. Udah puas belum lah ya? Pasti Ya. masih banyak. Masih banyak. Ada beberapa dream yang mungkin karena gue masih masuk kategori muda ya. Iya. Engkong gue sering bilang, lu muda nggak sosialis, lu nggak punya hati. Tapi lu tua masih sosialis, lu nggak punya otak katanya. Gue udah mesti mengumpulkan pundi-pundi kapital gue. Lu makin tua needs money, brother. Benar. Iya dong, kesehatan. Iya. Lu asuransi kesehatan aja begitu lu umur 60 lu di-cut. Iya benar. Iya kan? Ya katakan sekarang ekstra sampai umur 70, tapi tetap aja lu panjang umur di-cut gitu loh. Jadi lu sekarang lebih mikirin gimana lu gain capital lah, more ya. Ya. Nanti ya. Ya, maybe gua last 10 years or 15 years ago Iya, gua iya. work for money. Iya. Ya gua berharap money work for me after ini gitu. Nah, itu bagus tuh. Iya. Kita jangan diperbudak oleh duit terus ya. Yes. Duit yang Passive income Benar. Iya. menuju ke sana lah. Iya. Lu udah ya? Congratulations. Amin. Kak, maksudnya definisi sukses sendiri buat lu apa? Kalau orang sukses itu apa? Kalau gue sih pikir tolak ukurnya adalah happiness ya. Happiness ya? Iya. Jadi korelasinya ke happiness ya? Iya. Buat gue lu duit banyak tapi lu nggak happy ya lu nggak sukses dong. Iya benar. Kayak gitu kali ya ya. Hmm. Kan ada nih mungkin lu juga pasti punya teman-teman ya Iya. yang kita kenal juga Iya. dong. Iya. Duitnya banyak. Tapi lu tidur aja lu butuh Valium. Iya benar. Lu nggak sukses kalau Iya, buat iya. gua gitu loh. Benar. Yang kayak begitu-begitu. Iya. Tapi sebaliknya gitu loh. Maybe saldo rekening lu nggak sebanyak doi gitu. Tapi ya kita bisa happy, bisa ketawa kayak gini Iya, sama iya, lu benar. ngobrol, Iya. pulang bisa ketawa ke TV sama Iya, anak iya. tanpa ada beban masalah Heeh. yang cukup berat ya gitu loh. Ya namanya hidup pasti masalah ada. Iya. Cuman yang nggak memberatkan sehingga lu depresi lah gitu loh. Ya I think itu sukses. Iya. Menurut gue itu sukses. Aduh, gua seru banget nih ngobrol sama lu sebenarnya ya. Siapa? Gue pikir sejam sih nggak akan cukup ya. Karena masih banyak sih yang pengen gue tanya dari lu. Udah gitu kita jarang ngobrol juga. Gitu. Sibuk masing-masing. Cuman ini mungkin terakhir tips lu aja lah buat pengusaha nih ya ngadepin Yes. pandemi, terus ya tantangan ekonomi ke depan dan sebagainya. Kira-kira apa lu ya? Jadi terutama untuk ini untuk generasi muda lah ya. Generasi muda ini apa nih kira-kira menurut lu nih? Anak-anak muda kita sebenarnya kaitannya sama yang tadi pegangan hidup gua. Iya. Lu boleh pinter, lu boleh kreatif gitu loh. Tapi ketika lu mengingkari omongan lo, sebetulnya lu lagi ngegali kuburan lu juga. Oh, oke. Iya. Gue cuma pengen pesan anak-anak muda sekarang. Tapi gue alhamdulillah nih ya, gue mulai menjajaki kemitraan sama anak-anak muda. So far, they're so good. Ya meskipun provingnya nanti nih ya. Iya. Karena kan kalau kita kerjasama, tahu sendiri chip in-nya sekarang, trouble-nya kan nanti. Iya. Kan kayak begitu. Tapi pesan gue adalah kreativitas sama kepintaran lu bisa lu asah. Tapi kejujuran lu berat tuh. Lu mau asah kayak apapun gitu loh. Iya. Lu nggak bisa labeling itu bahwa lu dulu pernah ikut pesantren kilat atau Iya. dan sebagainya gitu loh. Tetap perilaku lu sehari-hari lah ya. Itu gitu loh. Jangan sampai lu ingkarin atau lu melakukan sedikit apa ya di dalam bisnis tricky, penipuan Iya, yang iya, kayak iya. begitu-begitulah kalau menurut gua. Kalau menurut gua sekarang bisnis sudah enak kok. Open. Iya ya. Orang udah tahu kok Mm. yang namanya kita pengusaha kita pasti butuh untung. Iya. Cuman kan jangan sampai ibaratnya lu jual 100 perak dengan bilang ini ya istilahnya marketing dagang kecap sekarang udah gak laku sekarang udah benar-benar kebuka, udah bahkan udah apa white ocean strategi kali ya, blue Iya. ocean udah white ocean kali, udah Lalu benar masalah itu tuh kita kalau nggak ngikutin tuh ketinggalan jauh ya. Iya. jauh dan memang gue harus akui dunia sekarang ada di tangan mereka. Iya. Gue harus akui, gue bilang gitu, gue harus akui. Ya cuman ya gue sering dengan kata-kata gue gitu loh, lu boleh sekarang lu player, memang lu playernya sekarang, panggung ada di tangan lu. Tapi kan gue coach dulu, Iya. gue mitra lo gitu loh. Yuk kita cari solusi yang sama. Iya. Tim dengan pemain bintang tanpa pelatih yang Iya. itu juga kan strategic thinking nggak bisa. Jadi saran lu dari mulai sekarang tanamkan sikap
itu ya, menjaga komitmen, Yes. ya, kejujuran, ya. Iya. Kalau di tim gue simple sih ya. Gue kalau internal di office, gue sering bilang anak-anak baru, newcomers, tim-tim baru, gue sering bilang, lu sama gue urusannya gampang deh. Urusannya gampang. Iya, iya. Lu cuman mesti bisa jawab di diri lu adalah, lu siapa, lu mau apa, dan bagaimana cara mencapai apa yang lu mau. Ini mesti lu bisa jawab dalam hidup. Karena ketika lu nggak bisa jawab ini, kelar. Lu siapa tuh tujuannya untuk supaya tetap eling eling gitu loh. Kadang-kala gue males nih diskusi, begitu ada diskusi orang ngomongin soal pandemi, soal kesehatan, tapi dia ibaratnya sekolahnya pertanian. Kalau menurut gue itu lu udah nggak yang posisi satu ini gitu loh, gitu loh. Kecuali emang benar-benar ditanya pendapat pribadi, gitu ya, gitu. Terus udah gitu, lu mau apa? Lu mau apa tuh gue pikir itu wajib melekat di anak-anak muda sekarang. Kalau kita tanya lu maunya apa? Aku bingung. Bagaimana mungkin gue bantu lu kalau lu sendiri nggak tahu mau lu apa? Kan gitu. Dan nomor 3 otomatis gue mancing ide dan kreativitas. Bagaimana cara mencapai apa yang lu mau? Itu kan keluarnya ide nanti. Pak, kita bikin gini aja, Pak. Ini lu itu ya, ke anak buah lu itu ya? Ngobrol gua. Pancing itu ya? Ngobrol gua selalu. Oke. Gua bisa ngobrol panjang, gua bisa juga masuk office meeting. Ketika gua tanya point of meeting kali ini apa, sebenarnya nggak ada sih Pak. So far so good dan sebagainya. Oke, kelar, bubar, gua tinggalin dan mereka melongo. Oh gitu. Jadi gua juga nggak mau memaksakan bahwa mesti ada weekly meeting, monthly meeting. Ngapain lu buang waktu? Iya. Kalau nggak ada isunya gitu loh. Kalau itu. Karena lu banyak bro, udah berapa sekarang? Maybe ya 3 bulan. Jadi itu ya. Bet lah 100. Lumayan ya. Mudah-mudahan gue masih bisa tetap ini mereka. Itu kan ini ya apa istilahnya lu second generation lah ya dari orang tua ya, terus ini ya mungkin harapannya juga kan terus ini ya Pak. Ya, semoga ada anak kita yang mau ya. Kan pasti gitu kan. Semoga ada anak kita third yang mau. generation. Karena kan biasanya katanya hilang di second apa di third tuh hilang katanya. Lu tau gak jokesnya katanya Pak? Kakek yang bikin, bapak yang ngegedein, anak yang ngejual. Makanya. Jangan sampai ya. Iya. Oke bro, Thank you. ini senang banget ya bisa ngobrol dengan kita ya. Sama-sama. Gua sukses terus bang. Sama-sama, lu juga. Oke banget. Sehat terus ya. Bisa hadir. Ya. Nuhun. Sama-sama. Oke bro. Thank you. Thank you ya. Sip. Oke pemirsa, tadi perbincangan kita dengan Bro Yuno. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi ya bagi kalangan muda siapapun di dunia usaha ataupun di dunia lain. Ya, bukan di dunia lain yang ini ya. Lambaikan tangan pada kamera. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain dengan tamu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.